saya tidak melanjutkan bahasan khotbah seri yang selama ini kita pelajari. Mungkin itu kita akan lanjutkan di tahun yang baru. Karena kita memasuki suasana Natal, maka saya anggap ini sebagai pranatal ya, khotbah-khotbah yang menyinggung sedikit tentang Natal. Nah, pagi hari ini saya akan beri tema khotbah yang saudara perlu perhatikan dengan saksama, yaitu kita diselamatkan untuk menjadi terang Kristus di dunia ini. Kita harus mengerti ini, memperhatikan dengan saksama, sehingga ini bukan cuma sekedar khotbah, tetapi kita bisa realisasikan dalam kekristenan kita. Ayatnya tidak asing lagi buat kita, bahkan ini sudah dibahas di dalam ibadah doa petang, doa malam, yang tempo hari kita lakukan setiap hari Senin sampai Jumat, tetapi kali ini hanya hari Rabu ya, karena ada berbagai kegiatan yang dilakukan. Kalau tidak salah ayat ini dibahas oleh saudara hamba Tuhan, saudara Efraim. Matius pasal yang ke-5 ayat 13 sampai 16. Sebaiknya ayat pokok ini kita baca dulu. Bagaimana Tuhan menggambarkan peran kita sebagai orang percaya kepada Yesus di tengah dunia ini. Matius 5 kita lihat mulai dari ayat yang ke-13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Ayat 16, perhatikan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Tujuannya apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya langsung saja ke pendahuluan. Perhatikan, kalau Bapak Ibu membaca seluruh perikop ini, di dalam perikop ini Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya. Khusus kepada murid-muridnya. Jadi dia bukan berbicara secara umum kepada masyarakat, termasuk yang belum percaya kepada Yesus. Tetapi secara khusus kepada murid-muridnya yang sudah percaya kepada Yesus. Ini sebuah gambaran bahwa murid-muridnya sekarang itu kalau khotbah ini diangkat, tidak lain adalah saudara dan saya sebagai pengikut Yesus. Karena saudara adalah orang yang percaya kepada Yesus, maka saudara digambarkan oleh Yesus adalah sebagai garam dan terang. Jadi tanamkan ini di hati dan pikiran saudara. Bahwa hidup saudara di dunia ini harus berperan sebagai garam dan terang. Perhatikan lebih jauh. Apabila ada pengikut Yesus, katakanlah diri kita, orang-orang Kristen, pengikut Yesus. Tetapi hidup kita tidak jadi teladan.
tidak jadi berkat atau tidak jadi contoh yang baik bagi lingkungan di sekitar kita. Lingkungan itu kan mulai dari yang paling kecil, keluarga, bukan? Lalu tetangga kiri kanan kita, relasi di mana kita kerja, relasi di mana kita bersosialisasi. Bahkan sampai kalau saudara sudah jadi anak Tuhan adalah orang-orang di gereja. Nah, kalau hidup kita tidak jadi teladan, tidak jadi berkat, tidak jadi contoh yang baik bagi lingkungan kita di sekitar kita, maka saudara, Yesus gambarkan orang itu seperti yang pertama, garam yang kehilangan rasa asinnya. Aneh ya, kalau di zaman sekarang garam ya semuanya asin. Tapi ini apa maksudnya garam yang kehilangan rasa asinnya? Nah, zaman dahulu saudara, garam itu bangsa Israel karena mungkin belum tahu banyak, belum seperti sekarang, mereka ambil garam itu di dalam bebatuan yang ada di Laut Mati. Nah, batu-batu yang mengandung garam itu mereka gunakan untuk mengasini sayur yang mereka masak atau apapun yang diberi garam. Nah, lama-lama garam yang ada di dalam bebatuan atau bentuknya seperti batu karang itu, lama-lama saudara sudah habis terpakai. Dan akhirnya tersisalah batunya. Sehingga dia tidak memiliki kadar garam lagi, enggak ada keasinan di dalamnya. Nah, inilah yang galak, yang disebut garam yang kehilangan asin. Enggak ada gunanya, mau dikasih satu bakul pun ke dalam panci saudara untuk menggarami atau membuat asin sayur itu enggak ada gunanya. Karena sudah kehilangan daya asin itu, rasa asin itu. Maka garam seperti ini akhirnya dibuang di halaman dan dipijak-pijak orang. Wow, kalau ada orang Kristen yang sampai nggak jadi teladan, kita layaknya nggak beda seperti garam yang kehilangan rasa asin. Dan yang kedua, Yesus gambarkan orang yang gak jadi teladan, gak jadi berkat, gak jadi contoh. Seperti pelita yang menyala terang. Bukan pelita yang gak berfungsi, yang padam gak ada minyak. Menyala terang tetapi tidak ditaruh di kaki dian. Gak ada gambar kaki dian ya di sini. Tempat naruh pelita. Tapi saudara ditutup dengan gantang lalu ditaruh di bawah tempat tidur, di kolong tempat tidur. Bagaimana ruangan itu mau terang? Karena pelita itu ditutup dan ditaruh di bawah tempat tidur saudara. Inilah keadaan orang Kristen yang gak jadi berkat. Ini tidak boleh terjadi. Sampai digenapi secara negatif dalam hidup kita. Kita harus benar-benar jadi orang yang benar-benar memiliki rasa asin itu. Ada pengaruh, ada berkat. Harus jadi terang yang dilihat sinarnya dan berguna sinarnya untuk mereka yang tinggal di dalam kegelapan. Nah, sekarang apa relevansinya dengan perayaan Natal yang hari-hari ini sedang kita rayakan? Saya angkat ini dan kaitkan dengan Natal supaya Natal itu jangan cuma jadi tradisi. Nih, bangun pohon Natal, lalu bikin acara. Tetapi sesudah Natal, seperti pohon ini terus kita lipat, taruh lagi di gudang, maka kesan Natal juga nggak ada lagi. Itu sebabnya saya ingin kaitkan relevansinya garam dan terang
kalau kita hubungkan dengan perayaan Natal. Yuk kita lihat saudara. Di dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat 1 seharusnya bisa dibahas menyeluruh sampai ayat 3. Tetapi cukup dah ayat 1 ya, karena waktunya kita kejar waktu, sebab sebentar ada penyerahan anak. 3 keluarga yang membawa anak mereka untuk diserahkan. Dikatakan begini, barang siapa yang berjalan di dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar. Saudara tentu tahu siapa yang dimaksud terang yang besar ini. Yaitu Yesus. Mereka yang diam di negeri kekelaman, hitam pekat karena kelam, atasnya terang telah bersinar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 600 sampai 700 tahun sebelum Yesus dilahirkan, Nabi Yesaya ini telah bernubuat bahwa kehadiran Yesus di muka bumi, kehadiran Yesus di dunia ini seperti terang untuk menerangi kegelapan. Bahkan yang gelap dan hitam pekat diterangi oleh kehadiran Yesus sebagai terang. Sehingga hidup orang yang percaya kepada Yesus, sebab Yesus datang supaya orang beriman kepada dia. Orang yang percaya kepada Yesus seperti saudara dan saya, tidak lagi tinggal di dalam kegelapan. Tidak lagi hidup di dalam kekelaman, hitam pekat oleh karena dosa. Dan orang yang menerima Yesus, ia akan jadi pengikut Yesus yang sejati. Ini yang Yesus inginkan. Ini yang terus didengung-dengungkan di GPDI Mahanaim ini. Sehingga saudara menjadi terang atau jadi berkat bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Mulai dari rumah kita sebagai orang tua kita jadi berkat bagi istri, istri bagi suami, suami istri bagi anak-anak. Bahkan bagi pembantu rumah yang ada di rumah, bahkan siapapun saudara yang ada di rumah. Mereka diberkati karena kita sudah diubah dari gelap menjadi terang oleh Yesus. Selanjutnya perhatikan. Apa yang Yesus inginkan ini memberi pengertian kepada kita, bahwa setiap orang yang telah percaya kepada Yesus, siapa? Bilang di dalam diri saudara walaupun di hati, saya, ini kewajiban saya. Orang tersebut tidak lagi hidup di dalam dosa yang identik dengan kekelaman, kegelapan. Bahkan dalam seluruh aspek kehidupan dan perbuatannya. Tidak lagi gelap. Mulai dari apa sih? Dari berumah tangga dengan suami dan istri, nggak lagi gelap-gelapan. Kalau kita bekerja sebagai karyawan, kita nggak berbuat yang gelap. Menggelapkan ini, menggelapkan itu, sedih ya saudara. Menteri Sosial, orang Kristen loh. Mudah-mudahan sih dia bersih ya. Sebab ditahan dulu 20 hari. Jadi dalam seluruh aspek kehidupan kita, bahkan ketika kita berjemaat pun saudara, kita benar-benar jadi terang. Enggak membuat sesuatu yang menjadikan orang
tersandung karena kegelapan yang masih ada di dalam diri kita. Selain itu, perhatikan, orang Kristen sekali lagi, saya katakan dalam hati saudara, saya pun berkata begitu. Atau pengikut Yesus yang sejati, hidupnya pasti menjadi berkat bagi orang yang di sekitarnya. Jadi kita bukan jadi batu sandungan membuat orang gak enak karena kegelapan dalam diri kita. Tapi sebaliknya mereka diberkati oleh kehadiran kita, oleh kehidupan kita. Nah, apa kaitannya dengan peristiwa Natal? Yuk kita lihat. Bila kita hubungkan saudara dengan peristiwa Natal, yaitu kita ingat tentang para Majus yang hidup di benua timur. Kisahnya pendek saja ya, nggak banyak. Dicatat dalam Matius 2 ayat 1 sampai 12. Selesai itu dia pulang ke negerinya. Harusnya dibaca sih. Mereka menerima berita kelahiran Yesus bukan dari para malaikat seperti para gembala. Atau lewat media-media lainnya seperti yang dicatat dalam Alkitab. Sebab kita bisa contohkan banyak ya. Tetapi orang Majus menerima berita tentang kelahiran Yesus dari yang terang-terang di langit itu kalau malam. Bintang-bintang yang bersinar terang di tengah malam, di mana mereka melihat terang bintang itu berkelip-kelip. Ternyata kelipannya bukan sekedar mengeluarkan cahaya, tetapi mengeluarkan berita kepada mereka. Apa beritanya? Semua pasti udah tahu. Bahwa telah lahir seorang raja di atas segala raja yang harus mereka sembah. Dari terang. Wah, luar biasa ya kalau hidup kita. Dari hidup kita orang sadar. Saya harus ke gereja juga kayak orang ini. Melihat kita, selama ini saya nggak jujur, saya harus jujur seperti orang ini. Melihat kita, orang berkata, saya selama ini berbuat jahat, saya harus berubah jadi baik seperti dia. Saya ingat waktu SMA. Setelah saya lahir baru kelas 2, yang saya bawa bukan lagi komik saudara, novel, tapi Alkitab. Walaupun sekolah saya sekolah Kristen, saya ajak orang-orang Kristen yang mau cuma 8 orang untuk berhimpun. Sebisanya saudara, saya berkhotbah. Khotbah yang saya dengar di gereja, saya catat baik-baik. Saya ajarkan kepada mereka. Satu waktu saya singgung tentang akhir zaman. Kebetulan saudara, ada teman baru di kelas 2 itu. Orang namanya Binsar, saudara dari Tapanuli. Dia gak pernah gereja walaupun ngaku dirinya Kristen. Waktu saya bicara tentang akhir zaman, dia berkomentar sesudah pertemuan itu. Sesudah komsel itu katakanlah. Ketambahan dengan dia jadi 9 orang. Bah, kalau dengar ini saya rasanya mau lari saja. Kenapa bro? Saya katakan. Ngeri sekali. Kalau begitu saya bisa masuk neraka ini. Saya harus sungguh-sungguh percaya Yesus. Jadi saudara, karena mendengar sesuatu dia sadar. Selama ini dia nggak betul, dia harus percaya kepada Yesus. Betapa indahnya kalau setiap orang seperti bintang Bethlehem.
yang memberi berita bahwa harus menyembah dan bukan menyembah yang salah. Lalu bintang itu pun menuntun. Wah, kalau jemaat Mahanaon menuntun ya, bukan orang pada jalan yang salah, tapi ke GPDI Mahanaim, ke jalan yang benar. Sampai mereka tiba di Bethlehem, berjumpa, dan mereka pun menyembah Yesus. Bahkan bukan menyembah dengan tangan kosong, tapi ada emas, kemenyan, dan bur yang memiliki arti-arti rohani yang luar biasa dari benda-benda yang mereka persembahkan ini. Gak disinggung sekarang dong, sebab waktunya. Pertanyaannya sekarang, apakah hidup kita telah menjadi terang bagi orang di sekitar kita? Atau jadi garam bagi orang di sekitar kita? Dan apakah kita sudah membawa jiwa-jiwa kayak bintang ini, terang ini, menuntun para majus datang kepada Yesus? Bayangkanlah 2 tahun perjalanan mereka dari hari berangkat sampai datang menemui Yesus. Itu sebabnya ketika mereka menemui Yesus, mereka bukan menemui di kandang. Seringkali kita bikin tabloid tapi salah ya. Orang majus menyembah di kandang. Bukan. Kemungkinan Yesus sudah 2 tahun umurnya. Itu sebabnya ketika para majus itu melihat bintang di atas rumah itu. Jadi Yesus tidak lagi tinggal di kandang tapi di rumah. Datang saudara dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Apakah kita dalam kekristenan kita pernah membawa 1 jiwa aja? Minimal suami bawa istri, istri bawa suami, anak-anak bawa orang tua lah. 2000 tahun yang lalu, saat Yesus datang ke dalam dunia, secara khusus Allah telah menempatkan bintang itu di timur. Tujuannya apa? Untuk menuntun para majus, sehingga para majus itu bisa membuat Herodes sadar, oh rupanya ada raja yang baru lahir. Membuat para imam yang tadinya nggak tahu, walaupun dia baca Alkitab bahkan khatam, hafal, tapi nggak mengerti saudara. Dan membuat seluruh penduduk Yerusalem, Bethlehem geger saudara mengetahui bahwa ada Yesus, ada Mesias yang sudah lahir. Waduh saudara, kalau anak Tuhan bikin geger, bukan geger karena perbuatan yang jahat, tapi perbuatan yang memuliakan Tuhan. Dahsyat bukan? Ini yang Tuhan mau. Bukan Yosminandar, tapi Yosminandar juga kalau ada jemaat begini pasti bersuka cita. Bagaimana dengan kita sebagai bintang-bintang yang Yesus tempatkan di dunia di akhir zaman, di masa COVID ini saudara? Apakah kita sudah menjadi bintang yang bersinar terang di dunia ini? Tentang hidup sebagai terang. Yuk kita lihat lebih jauh. Untuk jadi bintangnya Yesus di akhir zaman, di masa COVID ini, kita tidak usah jadi orang top di dunia ini. Mau ngetop, merasa dirinya pinter nyanyi, daftar jadi peserta Indonesian Idol. Atau jadi bintang top sepak bola, jadi bintang top ini dan itu, jadi pengusaha top yang kaya raya.
Kayak yang pakai cincin semua itu yang begini terus, saudara. Tahu dah namanya. Tetapi untuk menjadi bintangnya Yesus, saudara, cukup dengan beriman kepada Yesus. Walaupun saudara orang tersebut orang yang paling sederhana sekalipun. Seperti kita-kita ini. Tapi Yesus bisa ubah kita menjadi bintangnya Yesus. Seperti bintang Bethlehem. Bayangkan orang dari benua timur datang ke Bethlehem. 2 tahun mereka lakukan perjalanan. Mungkin nyasar-nyasar ke negara mana. Sebab bintang itu tidak sepanjang jalan menuntun mereka. Kalau saya lihat di Alkitab hanya 2 atau 3 kali. Yang terakhir adalah di rumah di mana Maria, Yusuf, dan Yesus tinggal. Jadi siapapun kita bisa Tuhan ubah menjadi bintangnya Yesus. Nah, handicapnya ini. Yang jadi masalah adalah apakah kita telah menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh beriman atau tidak. Selama kita jadi Kristen-Kristenan, sekedar jadi orang Kristen. Apalagi jadi orang Kristen, di GPDI Mahanaim fasilitasnya enak nih. Ada jaminan ini. Jadilah Kristen, tapi bukan Kristen yang beriman. Perhatikan, Tuhan ingin kita sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus yang beriman. Perhatikan ini. Sebab kalau kita sungguh-sungguh beriman, maka orang yang paling sederhana sekalipun, gak usah jadi bintang-bintang yang ngetop, Yesus sanggup mengubahkan kita menjadi bintangnya Yesus. Beri dong kemuliaan sedikit buat Yesus. Tuhan, Engkau disenangkan, dimuliakan. Beriman dengan sungguh-sungguh. Apakah kita bersedia menyerahkan diri kita untuk dipulihkan Tuhan atau tidak? Bukan bersedia menyerahkan diri masuk sekolah Alkitab seperti ada 2 anak TC di sini, yang satu akan berangkat nanti Januari, Saudari Rice. Samuel masih 1 tahun lagi ya. Mana itu banner itu? Mana saudara mikir ke situ? Yang Tuhan tuntut apakah kita bersedia? Tes 1, 2, coba. Taruh aja sini Neville. Taruh sini. Ya. Puji Tuhan, tes 2. Yang jadi masalah, ada begitu banyak orang Kristen. Bahkan kekristenan di dunia ini tetap unggul dibandingkan agama-agama lain. Tetapi dari sekian banyak itu apakah
ada yang bersedia menyerahkan diri untuk dipulihkan Tuhan. Sebab kalau kita tidak dipulihkan dan menjadi manusia baru, saudara, kita nggak akan pernah bisa jadi berkat buat siapapun. Ciptaan yang lama brengsek, saudara, nggak karu-karuan. Karena percaya kepada Yesus, jadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah lenyap dan yang baru sudah datang. Kalau kita Kristen tapi hidup kita masih yang lama, kita tidak akan pernah jadi berkat. Nah, ini yang Tuhan cari, saudara. Mari kita bahas ayat ini. Ayat ini sering disinggung, tetapi harus dibahas lebih detail. Ini bunyi ayatnya. Ada beberapa huruf kapital di situ. Ya, yang saudara bisa lihat. Ini yang seringkali jadi handicap yang membuat kita tidak jadi bintang. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela. Di mana? Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Inilah zaman di mana kita hidup. Kita hidup di tengah-tengah bangsa yang Paulus katakan bengkok hatinya. Kita nggak boleh beraib dan bernoda. Bahkan bercela. Sehingga dampaknya, kalau benar-benar kita, saudara, mau membuang yang gak baik itu, kamu bercahaya di antara mereka, di antara orang yang bengkok dan angkatan yang jahat hatinya ini, seperti apa semua jawab? Bintang-bintang di dunia. Jadi hal menjadi bintangnya Yesus, saudara, bukan bintang dunia, bukan bintang panggung. Itu bukan sesuatu yang mustahil. Roh Kudus kok yang mengilhamkan ini? Gak mungkin dia gagal. Sebenarnya pada waktu kita percaya dan menerima Yesus, Yesus rindu menjadikan kita terang seperti bintang yang bercahaya di dunia. Dia begitu kepingin, dia begitu berharap agar kita jadi bintangnya Yesus yang terang dan bercahaya. Tetapi hanya sedikit, bukan tidak ada orang Kristen yang berserah diri sepenuhnya dan mengalami pemulihan Tuhan. Hanya sedikit. Sehingga hidup kita gelarnya Kristen. Bahkan mungkin melayani Tuhan, aktivis. Tetapi hidup kita masih, masih beraib. Ini bukan apa ya, saya buka ini supaya kita detail tahu artinya lah. Sebab kalau kita cuma lihat dari KJJB, KBB atau apa tuh, terjemahannya bahkan seringkali tidak sinkron dengan yang Alkitab inginkan. Beraib adalah seorang anak Tuhan yang seharusnya seorang anak Tuhan seharusnya di dalam dirinya atau di dalam hidupnya tidak lagi ada aib di dalam diri kita. Kata aib dalam bahasa Yunani dipakai kata ini. Artinya hati kita benar-benar bersih atau murni dari semua yang jahat.
Sehingga siapapun, bahkan Tuhan sendiri ketika memeriksai hati kita, tidak menemukan lagi yang jahat di dalam diri kita. Itu artinya. Mungkin perilaku kita sih kelihatan oke-oke aja. Tetapi saudara, kalau dilihat dari bahasa asli, hatinya nggak murni, nggak 100% murni. Bernoda. Apa arti noda? Sebagai pengikut Yesus, seharusnya di dalam diri kita tidak ada lagi noda. Kata noda dalam bahasa Yunani dipakai kata ini. Artinya, hidup kita tidak bercampur lagi atau tidak dicemari lagi oleh segala macam kejahatan yang ada di dunia ini. Kita belum keluar dari dunia ini. Kayak ikan yang berenang di laut. Tapi lihat ikan, walaupun laut itu asin airnya. Kalau saudara ambil ikan di laut, ikan itu tawar sehingga saudara harus kasih garam. Kira-kira seperti inilah anak Tuhan. Kita ada di tengah dunia dengan segala macam kejahatan di dunia ini, tapi sedikit pun kita enggak dicemari. Bahkan dalam perasaan hati kita. Sehingga motivasi kita dalam melakukan apapun saudara, kudus murni di hadapan Tuhan. Bisa saja seseorang kelihatannya baik berkorban, tapi belum tentu korban itu murni. Dalam artian bebas dari perasaan, aduh ya kalau dibeliin ini, kenapa sih GPDI mana emang ada korban segala? Gereja-gereja di Jakarta udah gak pakai korban loh. Kalau kita membawa persembahan dengan rasa seperti ini, saudara, itu di hadapan Tuhan persembahan yang jahat, yang bernoda, bercela. Sebagai pengikut Yesus seharusnya hidup kita tidak ada lagi celah, tidak lagi ada celah. Kata celah dalam bahasa Yunani itu artinya apa? Lihat, hidup kita seperti korban yang benar-benar berkenan dan layak di mezbah Tuhan. Zaman Taurat, zaman perjanjian lama, setiap orang datang bawa korban, maka ada seorang imam yang ahli memeriksai korban itu. Sebab kalau korban cacat dipersembahkan kepada Tuhan, bukan yang bawa korban saja yang salah, tapi imam itu. Yang jadi pengantara. Sebab tugas imam adalah pengantara. Maka dia perisai saudara dari moncong domba itu. Terus bulu-bulunya, matanya terus sampai kaki kuku-kukunya diperisai. Dia katakan abkir, kalau ada celah. Sehingga orang itu harus mencari lagi domba yang tak bercela itu. Nah, Tuhan inginkan hidup kita di hadapan Tuhan. Apatah lagi, sebenarnya bukan lagi ibadah saja. Dalam keseharian seperti persembahan yang layak di hadapan Tuhan. Bukan hanya ketika menyembah memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan berdoa. Tapi dalam keseharian 24 jam satu hari. 7 hari dalam seminggu. Dan seterusnya. Kita gagal jadi terang Kristus di dunia ini apabila ketiga hal ini
aib, noda, dan celah. Masih bisa dirasa. Apalagi dilihat kasat mata. Wow. Bagaimana orang mau datang kepada Kristus melalui hidup kita kalau kita seperti ini? Nah, kita lanjut. Untuk jadi bintang yang memancarkan kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini, setiap pengikut Yesus, kita harus memancarkan kasih Yesus. Apa artinya? Mengekspresikan Yesus dalam perbuatan dan dalam seluruh aktivitas hidupnya selama ia hidup di dunia. Jadi kita ini, saudara, adalah representatif Yesus di dunia ini. Itu yang Yesus inginkan. Itu sebabnya kemarin kan kita, minggu lalu kan kita khotbah, kita menjadi seperti Yesus. Bukan? Sehingga anaknya itu yaitu Yesus menjadi yang sulung dari antara banyak saudara. Sulung misalnya Yesus. Maka seluruh orang percaya itu seperti keluarga, satu keluarga. Keluarga Allah, sulung kita adalah Yesus. Nah kira-kira urutan kita keberapa saudara? Sebagai orang percaya. Tapi adakah kita mengekspresikan Yesus dalam setiap gerak-gerik kehidupan kita sehari-hari? Sekarang saya datang ke sini aja dah. Yuk. Bagaimana kalau kita betul-betul mengekspresikan Yesus? Lihat, pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika umat Allah dilawat oleh Tuhan, maka yang Allah harapkan adalah umat Tuhan Israel jadi pengaruh ke seluruh bangsa di dunia ini. Digambarkan seperti pengaruh terang. Mereka katanya seperti fajar, bukan lagi bintang. Luka-luka kita, 3 luka tadi, noda, celah, aib. Udah sembuh, nggak ada lagi dalam diri kita, udah pulih. Sehingga kita mengekspresikan Yesus dalam hidup kita. Nah, perhatikan Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kapan ayat ini kita genapi dalam hidup kita? Ada yang bisa jawab? Kapan? Pada waktu itulah terangmu, kita akan memancar seperti terang. Kalau luka-luka kita pulih, tetapi juga ada ekspresi dari hidup kita. Ekspresinya apa? Tadi Pak Yos cuma bilang, kakak sulung, kita adik-adiknya mirip persis. Raut wajahnya, sikapnya, perbuatannya. Tapi ekspresinya seperti apa? Bukan hanya pulih.
Jawabannya di ayat sebelumnya. Saudara mundur ke ayat sebelumnya. Inilah ekspresi kita yang harus kita lakukan. Mau baca? Ya. Saya ingin semuanya baca dong, ya. Saya maksudnya kasih warna-warna supaya menandakan ada berapa poin. 4 poin kalau tidak salah. Cuma warnanya nggak terlalu kontras ya. Bisa baca saudara? Jangan ada yang diam ya. 2, 3. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ini ekspresi Yesus. Jadi selain kita seperti Yesus tidak ada celah, noda dan aib di dalam diri kita, tapi kan kita nggak menengahi. Ada ekspresi dong. Ekspresinya ya ini. Harusnya 4 poin, saya cuma bahas 3 poin aja. Yuk. Maka kalau kita mengekspresikan 3 poin tadi, terang Kristus yang ada di dalam diri kita, luka kita sembuh, 3 aib itu sudah sembuh, dan terang Kristus terpancar. Sehingga kita jadi bintangnya Yesus di tengah dunia ini apabila kita melakukan mestinya 4 hal tadi. 3 hal yang saya angkat. Antara lain, yuk. Yang pertama, pasti saudara terkejut. Memecah-mecah roti bagi orang lapar. Suka memecah-mecah roti bagi orang yang lapar? Banyak loh. Di jemaat aja banyak yang lapar. Yang kedua, membawa ke rumah orang miskin yang gak punya rumah. Kasih tempat tidur, kasih kamar, tidur aja situ. Ada orang gak punya rumah. Saudara udah gak masuk akal ini Pak Gembala. Yang ketiga, memberi pakaian kepada mereka yang bertelanjang. Banyak orang yang gak berpakaian saudara. Gak berpakaian tuh itu terus. Pakaian baju yang dipakai. Bahkan gak layak masih dipakai. Apakah kita harus lakukan ini secara harafiah? Saya nggak mungkin bisa lakukan. Buat saya sendiri aja Pak Pendeta, mana mungkin. Gaji saya aja nggak cukup, cuma saya cukup-cukupkan sana sini. Mana mungkin saya orang Kristen bisa praktekkan ini. Mustahil bukan? Tetapi lihat ini. Ya. Sebagai orang yang sederhana, itu mah konglomerat dan konglomerat pun belum tentu bisa melakukan semuanya. Masa bawa orang yang gak punya rumah ke rumah, mau jadi apa rumah kita? Mana privasi kita? Memang ayat ini sifatnya adalah rohani. Bersifat rohani. Tetapi perhatikan, kalau kita diberkati Tuhan, diberkati itu ukurannya seperti apa? Lebih dari apa yang kita butuhkan. Bukan kaya. Bukan kita berlimpah-limpah. Kita bisa sisihkan sedikit. Dan yang ada ini cukup buat kita. Kita udah bisa jadi berkat.
Mengapa kita tidak mau jadi berkat? Apalagi di tengah masa COVID ini, bukan? Contohnya, GPDI Mahanaim loh. Kenapa saya lakukan ini? Bukan nggak ada tujuan. Christmas charity. 40 hamba Tuhan, aduh berjingkrak-jingkrak. Mereka susun itu pemberian, mereka foto sekeluarga, kirim ke Ibu Gembala. Ibu Gembala, ini jemaat. Salut, bro, sis, pak, bu, yang mau berkorban. Yang saya kagum, hari Minggu, hampir selesai, minggu depan, tuntas sudah. Tuh, hebat Mahanaim. Salut. Itu cuma beberapa orang. Kalau semua orang, waduh. Beth Eden penuh dengan berkat. Pelayanan perintisan dan pedesaan. Selama ini David Tanker, nanti diganti. Karena David mau masuk kelas 2 oleh Aldi. Aduh, hamba Tuhan berterima kasih. Padahal relatif yang kita beri. Inginnya sih meningkat, saudara. Salut, terima kasih Bapak Ibu yang ambil bagian walaupun sedikit untuk pelayanan pedesaan dan perintisan. Kadang-kadang saya menyusunnya, menangis saudara. Aduh, betapa luar biasa. Karena hamba-hamba Tuhan itu diberkati. Banyak yang tulis, Om, jangan sampai saya ini ya, saya tetap membutuhkan rutin Om. Dan ini, kita bawa mereka ke rumah. Cuma rumahnya belum jadi. Kenapa? Karena setelah ini jadi, terus pada tidur. Udah gak mau lagi berkorban. Tapi ada beberapa ya. Masih dibutuhkan saudara, biayanya besar dari 1,3 miliar 1,3 kita baru persembahkan 500, berarti kurang 800. Mungkin kalau kita kumpul-kumpul dan yang masih ada, sebab ini buat persiapan Natal ya. Jadi masih kita tahan dulu, belum serahkan tambahan. Jadi masih lumayan, saudara, beban kita. Tapi ketika ada orang menempati, mereka bisa tidur layak, makan layak. Sebab makannya juga dari saudara, ada yang kirim beras, kirim gula, kirim. Wow. Kalau kita bisa lakukan secara harafiah, kenapa tidak? Tetapi kalau memang keadaan kita tidak mampu, ini tujuan rohaninya. Pengikut Kristus mulai dari strata yang paling rendah sampai konglomerat, wajib mempraktekkan ini secara rohani. Apa arti rohaninya? Memecah-mecah roti bagi yang lapar. Di GPDI Mahanaim, memecah-mecah roti, kasih firman Allah kepada jemaat, mulai dari ibadah doa, ibadah wadah, kemah, ibadah raya, hamba-hamba Tuhan, terus sibuk menyelidiki firman Allah, membagikan roti, makanan rohani buat jemaat. Oh, padahal ya. Tetapi karena saking kenyangnya jemaat, ada yang waktu firman Allah ditinggal tidur, saudara. Saya nggak nyinggung loh. Tapi di sana sini ada. Wis warak, udah kekenyangan, saudara. Orang kelaparan di RRC, saudara.
Mereka begitu kepengen punya Alkitab. Tahu-tahu ada kiriman Alkitab berbahasa Inggris, ketika ditebar, mereka berebutan, mereka dapat Alkitab itu, mereka nangis sejadi-jadinya, saudara. Wah, mestinya sih ada videonya ya, sebab saya simpan video itu. Bagaimana dengan kita? Lagi khotbah main HP, saudara. Saking warke udah kekenyangan. Buat apa wis? Bahkan ada yang ngobrol, saudara pendeta khotbah di sini, di bawah juga khotbah rupanya. Padahal roti hidup yang kita terima, yaitu firman Allah, bukan hanya untuk diri kita. Jadi walaupun mungkin kita sudah tahu, saudara dengar baik-baik. Karena kita harus bagikan kepada mereka yang belum diselamatkan. Walaupun satu ayat, walaupun sepatah kata tentang kebenaran firman Allah. Itu akan ditelan oleh mereka dan itu bisa dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup mereka sehingga mereka percaya kepada Yesus. Tapi kita bungkam, kita diam. Hanya firman Allah yang di dalamnya ada berita tentang Yesus yang sanggup menghidupkan dan menyelamatkan. Bukan berita lainnya. Yuk cepat yuk. Membawa ke rumah orang miskin yang tak punya rumah. Saudara sudah punya rumah? Kontrak. Bukan rumah di dunia yang saya omongin, kan ini bersifat rohani. Yohanes 14 seharusnya ayat 1 sampai 3. Saya hanya angkat ayat 2. Yesus berkata, di dalam rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dia menyediakan tempat buat kita. Apa enggak enak orang Kristen? Kita udah punya kepastian, punya rumah. Jadi mau apapun sewaktu-waktu Tuhan angkat kita, alamat kita sudah pasti rumah Bapa di sorga. Tapi saudara, banyak orang yang kalau mati mereka tidak punya rumah. Sampai minta kirim dari anak. Dibakar lagi. Gimana mau sampai saudara dibakar? Memberi pakaian kepada yang bertelanjang. Arti rohaninya apa ini? Ketika Adam dan Hawa berdosa, mereka bertelanjang di hadapan Allah. Sehingga mereka malu dan bersembunyi. Singita. Adam, Hawa, di mana kamu? Di sini aku malu Tuhan, karena aku bertelanjang. Lalu Allah kenakan mereka pakaian dari kulit binatang. Kenapa kulit binatang? Karena harus ada korban darah. Hawa, Adam pakai pakaian itu. Sehingga mereka tampil dan berbicara dengan Allah. Karena telah tertutupi. Nah saudara yang dikasihi Tuhan. Sekarang kita bisa berhadapan dengan Tuhan. Di sini. Tuhan ada di tengah kita. Amin. Tapi kok kita berani berhadapan? Karena kita begitu yakin. Tuhan sudah menutup ketelanjangan kita lewat karya kematiannya di atas kayu salib. Perhatikan ini. Selama zaman Taurat, manusia dibenarkan dan dosanya diampuni bila mereka bawa korban binatang.
Sehingga dia bisa berhadapan dengan Allah, ditandai dengan turunnya awan kemuliaan Allah hadir. Nah, agama yang dianut oleh orang Yahudi ini adalah teologi tipologi yang kemudian digenapi oleh Yesus di atas kayu salib. Teologi tipologi artinya, saudara, itu agama gambaran. Orang datang bawa binatang, binatang disembelih, maka dosanya diampuni. Besok kalau berdosa lagi harus datang lagi bawa binatang dan lakukan seterusnya seperti itu. Tetapi ketika Yesus mati di kayu salib, Dialah anak domba Allah yang berkenan kepada Bapa untuk mengampuni dosa saudara dan saya. Sehingga orang yang percaya kepada Yesus, saudara, dia tidak bertelanjang lagi. Sebab dia telah mengenakan pakaian kebenaran. Bukan kebenaran diri kita, tapi kebenaran oleh darah Yesus yang membenarkan kita di hadapan Bapa.